Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dina Dino Koimah. Ibu mengajar ilmu pengetahuan alam tentunya di kelas 9A ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin nih. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah mengenai reproduksi tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Jadi reproduksi itu bertujuan untuk berlangsungnya ketidakpunahan. Jadi dia harus berkembang biak kembali ya. Nah, reproduksi tumbuhan itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif, yang kedua adalah generatif. Nah, reproduksi generatif itu secara seksual atau perkawinan. Nah, kalau di tumbuhan itu terjadi pada alat reproduksinya adalah bunga. Nah, kalian sudah tahu kan bagian struktur bunga. Kalau kalian lihat di aktivitas 2.2 mengenai struktur bagian bunga, nah, kalian lihat dulu ya. Nah, di situ ada beberapa bagian. Nah, alat kelaminnya itu yang mana? Nah, alat kelaminnya itu bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, dan 5. Nanti kalian isi ya, bagan yang tabel 2.4. Nah, di situ ada bagian benang sari, putik, mahkota bunga ya, dan kelopak bunga. Nah, itu di bagian bunga terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada beberapa ya, ada yang silang, ada alami, dan sebagainya. Nah, kita ke reproduksi vegetatif. Nah, yang vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah seperti tanaman spora ya. Jadi kalau spora itu di dalam daunnya, dia apabila disobek, di dalamnya itu ada yang dinamakan sporagnium. Kalau misalkan dia jatuh ke tempat yang sesuai dengan tumbuhannya, dia akan tumbuh. Nah, kalau misalkan kalian suka lihat di halaman rumah atau di taman, itu sering banyak tumbuhan paku ya. Nah, itu karena dia gampang sekali, karena dia jatuh si sporagnium, dia langsung tumbuh kalau sesuai ya. Nah, selain spora itu ada lagi yang lain, yaitu pertunasan. Kalau pertunasan itu contohnya seperti pada pohon bambu ya. Nah, ada lagi nih yang lain. Kalau misalkan kalian waktu sekolah dasar tuh pernah praktikum mengenai cangkok. Nah, itu adalah salah satu perkembangbiakan secara vegetatif. Dengan cara apa? Bagian batang yang ada kambiumnya dia diproses lagi, beberapa tahapan prosesnya. Nah, itu secara vegetatif dari bagian batang ya. Nah, ada lagi yang lain, ada lagi kalau di teknologi sekarang ada yang dinamakan kultur jaringan. Nah, kalau itu kultur jaringan, medianya adalah memakai agar-agar. Jadi kan biasanya suka tanah ya, arang atau apa ya yang lain. Nah, ini pakai agar-agar teman-teman. Nah, itu adalah reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan. Nah, kita lanjut ke reproduksi hewan nih. Nah, reproduksi hewan itu dia dibagi dua lagi, yaitu adalah aseksual dan seksual. Nah, yang pertama nih mengenai hewan Hydra sp. Nah, hewan Hydra sp ini dia bentuknya bagian atas memiliki tentakel. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, dia berkembang biak secara membentuk tunas. Jadi setelah tunasnya dia terpisah atau terpotong, dia otomatis akan beregenerasi ya. Nah, itu adalah secara membentuk tunas. Nah, yang kedua adalah fragmentasi nih. Kalau fragmentasi itu prosesnya adalah yang pertama pematahan atau pemotongan.
Jadi contohnya pada hewan planaria. Kalau misalkan planaria ini dibagi dua atau dibagi beberapa, dia akan terpotong dan langsung membentuk individunya kembali atau indukannya ya. Nah, kalian bisa buka di halaman 92 yang ayo kita diskusikan. Nah, di situ ada soal ya. Nomor 1 itu gambar planaria ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi bila planaria dipotong pada bagian tengah tubuh? Nah, itu secara melintang ya, secara horizontal. Nah, potongan tubuh planaria akan membentuk bagian tubuh yang hilang. Nah, jadi dia bergenerasi ya, langsung menjadi dua. Nah, itu ada soal yang kedua, dia dipotong secara membujur ya. Nah, dia pun yang bagian A dia menjadi indukannya kembali, yang bagian B pun sama. Ya, nanti yang nomor 3, nomor 4 dan seterusnya kalian bisa isi sendiri ya. Nah, yang ketiga itu ada partenogenesis. Nah, ini biasanya terjadi pada hewan lebah ya. Jadi pada reproduksi seksual ini tidak selalu terjadi pembuahan. Kenapa? Jadi kan kebanyakan kalau lebah itu dia jenis kelaminnya itu adalah jantan ya. Kenapa? Karena ovumnya ini dia tidak dibuahi oleh kelamin jantannya ya. Nah, terus ada nggak lebah yang betina atau lebah ratu itu? Nah, ada apabila ovumnya dia dibuahi. Nah, dia bakal menjadi lebah betina atau lebah ratunya itu. Nah, berdasarkan perkembangan dan kelahirannya, itu reproduksi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua adalah vivipar, yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, yang pertama mengenai ovipar, itu dia bertelur ya. Jadi telurnya dia dikeluarkan dulu, baru embrionya dia berkembang di luar. Jadi tidak di rahim ya. Kalau misalkan vivipar itu dia melahirkan. Jadi embrionya itu dia berkembang dulu dalam rahim induknya. Nah, yang ketiga itu ovovivipar. Nah, kalau itu keduanya ya, ada yang bertelur dan melahirkan. Contohnya pada apa? Pada kadal atau beberapa ular pun ada. Nah, hewan dan tumbuhan terjaga kelangsungan hidupnya selain melalui reproduksi juga melalui peristiwa adaptasi dan seleksi ya. Jadi selain reproduksi secara alami, mereka pun kalau misalkan mereka kan punya gen dari induknya, keturunan dan sifat yang sama misalkan, tapi kalau misalkan di lingkungannya dia tidak beradaptasi, otomatis dia ada seleksi lagi, seleksi alam ya, bisa diburu dan sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya, kalian kerjakan tugas-tugasnya. Tadi kan ada tabel yang 2.8, kalian tulis di buku tugas kalian ya, yang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk kelas 9A di buku tugasnya ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.